Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala hadithi. Yang saya hormati para ustaz, ustazah, para guru ngaji, para pimpinan majelis taklim, wabil khusus yang saya hormati sahibul bait, keluarga besar Batik As-Soffah yang sungguh luar biasa, sudah 15 tahun memfasilitasi orang-orang yang beriman untuk terus semangat mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah majelis taklim rutinannya. Alhamdulillah. Maka kita doakan semoga Batik As-Soffah ini semakin maju, amin. Batik As-Soffah ini semakin sukses, amin. Batik As-Soffah ini semakin menebarkan banyak manfaat kepada semua kaum muslimin, khususnya yang ada di Nusantara, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi, tidak lupa pula hadirin bapak ibu sekalian. Bapak ya anak beli kan? Hah? Langka. Hari ini ngarep siapa? Beli dianggap tah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali pada kesempatan siang hari ini berada di tengah-tengah orang-orang soleh, berada di tengah-tengah orang-orang baik, berada di tengah-tengah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini menjadi wasilah bagi turunnya banyak rahmat dari Allah kepada kita semua, amin. Menjadi wasilah bagi turunnya banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita semua, amin. Sehingga insya Allah kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang bahagia fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Walaupun suasana di luar sangat-sangat panas, jare wong Dermayu bringsang, jare wong Kuningan haredang, jare wong Cirebon ongkob. Tapi yakinlah majelis surga inilah majelis surga yang sesungguhnya. Karena kata Rasulullah, apabila kalian ingin tahu mana itu taman-taman surganya Allah yang ada di dunia, maka taman-taman surganya Allah yang ada di dunia itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan sholawat kepada Rasulullah, dan dikaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirnya ibu-ibu sekalian ke tempat ini merupakan hadirnya ibu-ibu di taman-taman surganya Allah. Dan kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju surga, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, amin ya rabbal alamin. Apalagi ada riwayat yang menyebutkan siapa orangnya yang hadir menuju majelis taklim, menuju majelis ilmu, maka setiap langkah kakinya akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya.
Jadi kalau ibu-ibu ada yang dari rumah ke tempat ini cuma 3 langkah, jelek, 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 berarti ambrol gue apa ya Pak Ustad? Dosane pirang kali, telung kali, brol, brol, brol. Kalau ibu-ibu dari rumah ke tempat ini 5 kali 5 langkah bagaimana Ustaz? Jelek, 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 jelek. Yang hitung dewek baik. Brol, 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 brol. Apa ya Ustaz brobolan kayak mohon? Dosane. Takon apa ya? Dosane. Ustaz, kalau saya dari rumah ke tempat ini nggak jalan kaki tapi naik motor, jadi hitung-hitungan dosanya gimana Ustaz? Wis belaratan kabeh sedalan-dalan dosa. Amin ya robbal. Biar tukang parkir nih ngadepan toko batik ya aja pada belaratan apa aja gitu. Dosane jamaah majelis. Amin ya robbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan keimanan, kita diberikan keistiqomahan. Maka yakinlah itu semua akan menjadikan kita ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Allah berjanji, siapapun orangnya yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih atas semua nikmat karunia yang telah Allah berikan kepadanya, Allah akan tambah nikmat baginya. Wala in kafartum, akan tetapi apabila tidak pandai bersyukur, dikasih nikmat sedina-dina pegawaian yang glendeng, baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillah min. Jadi kita ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dikasih sakit bahkan kita juga harus tetap bersyukur kepada Allah. Ustaz, pengen syukurane priwe, beli 2 mobil, beli 2 motor. Beli 2 mobil, beli 2 motor kan masih 2 sepeda. Ya iya, tapi isunya kan pengen numpak mobil, pengen numpak motor. Kian uang beli 2 ini syukur maring Gusti Allah. Bersyukur kepada Allah, ya Allah terima kasih. Walaupun saya punya sepeda, alhamdulillah. Saya punya teman, dia tidak punya sepeda. Mau kemana-mana dia jalan kaki. Makanya saya bersyukur kepada Allah walaupun cuma punya sepeda. Yang nggak punya sepeda, alhamdulillah Pak Ustadz, walaupun nggak punya sepeda, saya masih bisa dikasih jalan sama Allah, masih bisa melangkah kemana-mana sama Allah. Teman saya boro-boro melangkah jalan-jalan, eyak-eyak, mendi-mendi, sedina-dina pengen mendi-mendi kangelan, didorong-dorong kursi roda. Jadi kata Allah, orang yang beriman ketika masalah dunia maka harus memandang yang paling rendah dari dirinya. Beda lagi dengan masalah akhirat. Kalau masalah dunia kita harus melihat yang paling rendah darinya, tapi masalah akhirat harus melihat yang paling tinggi darinya. Bu, nang apa beli gelem mangkat ning majelis taklim lu? Ya beli apa wong padu resung ya beli gelem je mangkat ning majelis taklim. Anak ini kan sing kaya mengkonon. Ndi wong ben weruh. Pada penasaran barang mah. Jangan, kita ini dalam masalah akhirat harus ngelihat yang lebih atas daripada kita. Bu, kenapa nggak bisa hatam Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan itu? Nggak apa-apa lah, teman saya boro-boro ngaji, isun si mending be ngaji. Dindelenge batur kang lu ini ngesore. Ndelenge batur kang ning dhuwure. Iya ya, teman saya 1 bulan itu sampai hatam 3 kali. Masa saya nggak bisa? Saya harus bisa lebih dari teman saya. Saya harus lebih hebat daripada teman saya. Apanya? Tadarus Al-Qur'annya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu.
Bersyukur kita kepada Allah, berikutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang sudah mencurahkan segenap jiwa dan raganya untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala, hingga sampailah agama Allah ke bumi Cirebon ini, wabil khusus sampai pula di bumi Trusmi, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, komplit ya Pak Ustaz. Ya kudu komplit supaya resmi. Maka bersyukur, saya juga senang pas datang ke sini ternyata ibu-ibu yang jumlahnya ada berapa ratus ini kira-kira. Ada sekitar 200 atau 300 jamaah. Ternyata ketika saya hadir di sini ibu-ibu sedang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud cinta ibu-ibu sekalian kepada Rasulullah. Maka ibu-ibu banyak bersolawat kepadanya. Insya Allah kita semua kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa fi hubbi Muhammad nurul ibadaril. Ayo sedulur Islam pada ngaji kitab Quran. Kitab Quran iku dawuhe Gusti Pangeran. Bapak lan ibu aja wani ninggal salat, amal manfaat kanggo sanguning sangu mati, dudu beras dudu pari, sangu mati iman Islam kang manjing ati. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi Muhammad bil huda mutammam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, barusan ketika saya sampai ke tempat ini saya tanya kepada Ibu Haji, Bu Haji, ini pengajian sudah berlangsung berapa lama? Ibu Haji menjawab, sudah 15 tahun pengajian ini berjalan. Siapa perintisnya? Ternyata perintisnya Ibu Haji sendiri. Syukur alhamdulillah, berarti ini akan menjadi amal jariah bagi Ibu Haji. Kenapa? Karena ini berarti termasuk athar yang sudah digambarkan oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Surat apa itu? Ayat berapa itu? Keder jawab ya. Yasin, ya iya apal Yasin, wong sering Yasinan, nenteng berkat balik-balik.
Ini kadangkala orang kita ayatnya hafal tapi nggak tahu nama suratnya, apalagi ayatnya ayat berapa. Ibu-ibu hafal surat Al-Ikhlas enggak hafal Ustaz. Kalau kulhu ya hafal kulhu sih. Padahal kulhu ya Al-Ikhlas. Anak nih sing kaya mengkonon. Ndi wong ben weruh. Kata Allah di dalam Quran surah Yasin ayat ke-12, Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami pula yang mencatat apa-apa yang telah mereka lakukan. Wa atharahum, dan mencatat asar-asar mereka. Apa itu asar? Asar artinya jejak peninggalan. Kalau bahasa kerennya karya ketika hidup di dunia. Karyo lu apa Pak Ustaz? Karyo mang tukang beco dah. Tuh. Karya. Kita ini ketika di dunia meninggalkan apa untuk agama ini? Kita ini ketika mati memberikan apa untuk Islam ini? Maka alhamdulillah Ibu Haja ternyata sudah merintis berdirinya majelis taklim ini. Jangan jumlah jamaah begitu banyak ratusan, sampai sing pojok-pojokan beli karton sing kaduan. Ini akan menjadi asar bagi perintisnya. Sehingga apa? Sehingga ketika suatu saat nanti orang yang pertama kali merintis pengajian ini sekalipun sudah meninggal dunia, selama pengajiannya masih berjalan, selama pengajiannya masih terus berlanjut, pahalanya pun akan mengalir kepada orang yang pertama merintisnya. Itulah yang disebut dengan asar. Apa hadirin? Asar. Maka kita ketika di dunia yuk banyak-banyak, kira-kira kita akan meninggalkan apa ketika kita mati? Apa yang kita berikan kepada agama Allah? Apa yang akan kita berikan kepada Islam? Pak Ustaz isun sih boro-boro gawe majelis taklim, boro-boro pengen gawe masjid, boro-boro pengen gawe musolo, enggo mangan sedino-dino belangko, coh anak cowek. Saya boro-boro bikin masjid, ngerintis pengajian yang tentunya membutuhkan modal buat makan sehari-hari saja saya susah. Paling tidak kita mempersiapkan anak cucu kita agar mereka menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling beli kita nyiapakan anak keturunannya dewek. Kang durung ngaji kongkon pada ngaji, kang durung sholat kongkon pada sholat, kang durung nganggo kerudung anak wadon kongkon nganggo kerudung. Ajarkan mereka Islam, ajarkan mereka hukum syariat. Saya membaca di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Imam Nawawi Al-Bantani, fal istighalu bil ulumi afdalu minal istighalu bil adhkari wan nawafil. Orang yang menyibukkan diri dengan taklim, dengan belajar, hadir ke majelis-majelis ilmu, itu lebih utama daripada orang yang menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini yang selama ini disibukkan dengan ngaji, hari Rabu geruduk datang ke As-Sofa, besoknya lagi ada pengajian geruduk, datang ke pengajian lainnya, sibuk dengan pengajian, belajar mencari ilmu, itu lebih utama daripada orang yang memperbanyak membaca kalimat zikir dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Lebih utama ibu-ibu daripada hanya sekedar berzikir kepada Allah, banyak-banyak mengamalkan amalan sunnah tapi kongkon ngaji beli kiyeng, kongkon ngaji males-malesan. Jadi ibu-ibu insya Allah termasuk orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah. Amin. Walaupun pas waktu yang ngaji golongan barlen. Apa Pak Ustaz barlen lu Pak Ustaz pas bubar? Anak nih kan kayak mengonon. Oke. Bahkan ada yang lebih gawat lagi daripada hanya sekedar barlen. Pak Ustaz, saya sibukkan hanya barlen. Pak Ustaz, apa isun si tulen? Apa mana yang tulen lu? Masih jentul bewes. Lu. Masih jentul bewes kelalen. Ngerti jentul?
masih jagong, masih dodok bae wis kelalen. Ditanya sama temannya, "Mau Pak Ustaz ya ceramah tentang apa?" "Mbuisung ya kelalen." Ndi wong pengen weruh. Ndi wong pengen weruh. Aja langko-langko ndi wong pengen weruh. Insyaallah ning kana-kana, ning sih insyaallah. Apa pada bae? Wah ya 11 12 harana kayaknya. Tapi selupa-lupanya kita hadir di majelis ilmu, kata Imam Nawawi, kita orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mempunyai ilmu, orang yang alim itu tidurnya lebih ditakuti oleh setan daripada ibadahnya orang-orang yang ibadah tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Maka bersyukur kita selama ini dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah hadir di majelis ilmu, walaupun termasuk ke golongan barlen pas bubar lalen, walaupun termasuk ke golongan tulen masih jendul bewes, enggak apa-apa. Orang dengarkan ceramah pengajian kalau ngerti dua kemungkinannya. Kalau enggak ngangguk ya geleng-geleng kepala. Jadi kalau ada orang dengarkan ceramah dia ngangguk-ngangguk geleng-geleng berarti dia ngerti. Ada ustadz lagi ceramah kemudian dia, "Oh, Masya Allah." Oh, berarti Jadi kalau ada penceramah nerangkan materi sementara jamaah melongo, ngangguk beli, godeg-godeg beli, kemungkinan dua. Kemungkinan pertama enggak ngerti dengan ceramah yang disampaikan, kemungkinan yang kedua dia lagi pusing kebanyakan pikiran. Hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita belajar datang ke majelis taklim. Pulang-pulang kita mempunyai pemahaman agama yang bertambah setiap harinya. Maka di situ kemudian kita wajib mendakwahkannya kepada keluarga kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua menjadi orang-orang yang ahli ibadah, sementara anak keturunan kita mereka jauh dari ibadah. Kita sebagai orang tua menjadi orang yang ahli Al-Quran, sementara anak keturunan kita jauh dari Al-Quran. Kita sebagai orang tua ahli jamaah, sementara anak keturunan kita jauh dari jamaah. Maka itu menjadi kewajiban kita semua mendakwahi mereka. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau berangkat sholat di masjid, anak masih main HP, tak tiktuk, cung, aja dolaran HP, baik rulu, ayo sholat dua HP, baik anaknya siapa rulu, padahal anaknya dewek. Diingatkan, berhenti main HP-nya, sholat, tanggung priwe rulu, sholat. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Wong tuwe mangkat ning masjid, anaknya masih main HP, dimenengaken bae. Bukan seperti itu umat Rasulullah yang sesungguhnya. Umat Rasulullah yang sesungguhnya adalah mereka yang mempunyai semangat ibadah dan mereka juga orang yang mempunyai semangat dakwah. Paling tidak mengajak anak keturunan kita, keluarga kita agar mereka pun menjadi orang-orang yang soleh. Dalilnya mana Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Agar apa? Agar kita berkumpul dengan keluarga kita bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun insya Allah kita akan dikumpulkan kembali dengan mereka. Allahumma amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa anta kasiru anta misbahus. Semuanya sallallahu sallallahu ala Muhammad. Kira-kira ibu-ibu semua mau atau tidak ketika mati nanti kita dikumpulkan kembali bersama keluarga kita di dalam surga? Mau atau tidak kita dikumpulkan kembali dengan anak-anak kita di dalam surga? Mau atau tidak kita dikumpulkan kembali dengan pasangan kita di dalam surga? Mau. Wong kita kadang-kala lagi mangan enak, ya Allah, kepikiran anak ning omah. Lagi jalan-jalan enak, kepikiran anak ning omah, kayak saya enak lamun jalan-jalan gawa anak, gawa laki lu. Dikit-dikit ingat keluarga, ingat anak, ingat pasangan. Begitupun kita harus punya cita-cita. Kita punya cita-cita masuk surga. Kita pun harus mempunyai cita-cita. Bagaimana caranya kita ketika masuk surga? Anak kita pun masuk surga. Ponakan kita pun masuk surga. Semua anggota keluarga kita pun semua masuk. Mau atau tidak hadirin? Mau keluarga kita semua masuk surga? Dakwah. Kita punya anak perempuan belum pakai kerudung, belum nutup aurat, ingatkan mereka agar mau menutup auratnya dengan baik dan benar. Kita punya anak perempuan, setiap malam minggu banyak laki-laki yang main ngajak dia jalan-jalan alias ngapel. Datanglah laki-laki, assalamualaikum tante. Waduh tante jauh. Wong pleret gue aja tante gaya temen. Boleh enggak tante saya bawa anak tante jalan-jalan? Enggak bisa. Sebentar aja tante, cuma sampai jam 9. Enggak bisa. Wih, tegas bisa. Cuma deket aja tante, paling-paling keliling di terus ngipler. Enggak bisa. Pokoknya sekali enggak bisa. Tegas seperti itu. Tenang be tante, kau balikin di tuku kakan martabak. Ya wisok mana? Oh. Beli bener maning baik. Diiming-iming martabak langsung baik. Ya Allah semana. Sekali tidak, tetap tidak. Jangan biarkan ibu-ibu punya anak perempuan dibonceng-bonceng sama laki-laki kesana kemari. Yang bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Yang berdosa siapa? Orang tuanya. Dan kita sebagai orang tua wajib mempunyai ketegasan kepada mereka. Karena biar bagaimanapun juga mereka semua yang mempertanggungjawabkan adalah kita sebagai orang tuanya. Makanya ajarkan mereka anak-anak kita pendidikan agama, ajarkan mereka Islam. Jangan sampai mereka enggak mengerti Islam. Maka Imam Nawawi menyampaikan, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Maka barang siapa yang meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan bodoh terhadap Islam, bodoh terhadap syariat, enggak mengerti aturan-aturan agama, maka
kana kullu dzambin amilahu alaihi. Kelak ketika dia dewasa, ia melakukan perbuatan dosa, maka semua perbuatan dosa yang dilakukannya akan mengalir pula kepada orang tuanya. Napa ya Pak Ustaz, wong tua tanggung jawab loh. Karena orang tua ketika anaknya masih kecil tidak pernah mengenalkan ia dengan Islam, maka wong tua ngaji aja pinter dewek baik, aja pinter dewek sorangan ulah gitu. Gimana caranya ilmu yang kita dapatkan di sini kita juga sampaikan kepada anak kita, kita sampaikan kepada ponakan kita, kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Agar apa? Agar mereka pun mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar. Manakala ternyata ketika dewasa anaknya tidak mengenal Islam, sehingga mereka selalu berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat mungkarot, maka ditanya nanti di hari akhir oleh malaikat-malaikatnya Allah, kenapa kamu waktu di dunia selalu bermaksiat kepada Allah? Saya nggak ngerti Pak Malaikat, waktu di dunia kalau mabuk itu haram, kalau judi itu haram, kalau zina itu haram, kalau pacaran itu haram. Kata malaikat, apakah orang tuamu tidak pernah mengajarkan tentang semuanya itu? Ya ikuti, ya ikuti. Orang tua saya dulu tidak pernah mengenalkan hukum-hukum syariat, tidak pernah mengajarkanku Islam, sehingga dari situ aku tidak tahu Islam, tidak tahu hukum-hukumnya, tidak tahu syariat-syariatnya, tidak tahu aturan-aturannya. Maka kira-kira orang tuanya bakal dipanggil atau tidak sama malaikat hadirin? Dipanggil atau tidak? Dipanggil. Bu, mene, cari malaikat mene. Pergi Pak Malaikat, mene. Pengen mendih, iku pengen manjing surga. Oh dikit enak bae. Kin bener tak anaknya sampean? Ya bener Pak Malaikat. Bener waktu di dunia ibu nggak pernah mengenalkan dia Islam, bener. Bener waktu di dunia ibu tidak pernah memasukkan dia ke madrasah, bener. Bener waktu di dunia ibu tidak pernah mendakwahi anak ibu, bener. Karena ibu ketika di dunia tidak mengenalkan Islam kepada anak-anak ibu, sehingga ketika dewasa anak ibu ini tidak mengenal hukum-hukum syariat, maka di sini ibu pun harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena ibu berarti tidak mampu menjaga amanah yang sudah Allah berikan kepada ibu. Maka ini orang tua yang tadinya mau masuk surga di stop dulu sama malaikat, kok dikit enak bae pengen manjung surga, tanggung jawab di anak iro kian lu. Kira-kira setelah pengajian ini mau atau tidak dakwah ke anak-anak ibu-ibu sekalian? Nasihati mereka, ingatkan mereka. Agar apa? Agar mereka pun menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Ketika anak-anak kita menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang tuanya pun bertakwa, ibunya bertakwa, ayahnya bertakwa, insya Allah dikumpulkan semua di dalam surga. Amin ya Rabbal. Saya nanya ke ibu-ibu, mau atau tidak sih masuk surga itu? Coba ibu-ibu yang di pojok sana mau atau tidak masuk surga? Yang di belakang mau atau tidak masuk surga? Surga itu hadirin, Masya Allah, luar biasa indahnya, bahkan harum mewangi di dalamnya. Bahkan saya orang Indramayu aslinya, ada syair yang menggambarkan bagaimana indahnya surga, bagaimana semerbak wanginya surga. Bagaimana syairnya? Sriwing pinggir surga mambu wangi, sriwing pinggir kali mambu. Mambu terasi kali gebang. Jadi ibu-ibu mau masuk surga atau tidak? Mau masuk surga atau tidak? Banyak orang mau masuk surga tapi mereka tidak mau mengikuti aturan-aturannya.
Padahal ketika kita mau masuk surga maka harus ada thariqah yang dilaluinya. Apa thariqahnya? Thariqahnya sebagaimana apa yang sudah digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita semua orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, melakukan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah di sini hubungan kita dengan Allah sudah baik, salat 5 waktu sudah jalan, bahkan kita pun sering tadarus Al-Qur'an. Berarti kita sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Berikutnya jangan lupa kita pun harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Siapa manusia itu? Anak kita. Siapa manusia itu? Suami kita. Siapa manusia itu? Saudara-saudara kita. Siapa manusia itu? Tetangga kita, sanak famili, keluarga. Kita pun harus mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Jangan sampai sholat kita rajin tapi kita sama pasangan sering tukaran. Anak nikah sing kaya mengkonon. Anak nikah sing kaya mengkonon. Wis aja ngomong langko-langko saking beli kuruan bae. Kita sudah baik hubungan kita dengan Allah. Dibuktikan ketika bulan Ramadan kita kemarin banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Selesai sholat tarawih kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita ketika bulan Ramadan kemarin banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah. Seraya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. As'alukal jannata, aku meminta surga kepadamu. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari panasnya api neraka. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang-orang yang senantiasa memohon ampun. Fa'fu anna ya karim, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah ya karim. Kita ketika bulan puasa banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak memohon ampun kepada, berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Walaupun kita kadang-kala ketika membaca doa ini enggak serius. Imam nembek sholat taraweh, nembek selesai imam masih asyhadu an la ilaha illallah. Ibu-ibu melum baca si melum baca, tapi bari ringkes mukenah karo sajadah asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz weruan ya weruh. Padahal itu doa yang paling indah, doa yang sangat baik. Tapi sayang banyak orang tidak khusyuk, tidak serius ketika membacanya. Kata Allah, dia wong kin jaluk pangapura ning isun ki kaya beli serius. Jaluk pangapura bari reringkesmu ke, bari reringkes saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Reringkes ku buru-buru ku ning umeh pengen apa? Nonton sinetron mau usah. Rupanya sing awit mau sholat tarawih ku otake ananing kan sing kaya mengkonon. Ndi wong pen weruh. Kita untungnya hadirin, untungnya kalau kita punya salah dengan Allah, tobatnya gampang kepada Allah, mohon maafnya gampang kepada Allah, minta ampunnya gampang kepada Allah. Kalau kita punya salah sama Allah,
Yang penting taubatnya taubatan nasuha, bukan taubatnya taubat sambel. Orang makan sambel kepedes sana ayam geprek level 10. Tobat pedes pisan cok. Ieu sabrang apa kieu? Sabrang setan. Ketika makan kepedesan bilang tobat. Tapi pas lapar lagi makan lagi yang dicarinya cari isun gen apa? Tempong maning kang diluruhe sambel maning. Jarene wis tobat ge pedes cok ayam geprek sabrang apa? Sabrang setan. Wah nyata we aja. Tapi pas lapar lagi makan lagi yang dicarinya sambel lagi. Kuan arane tobat boleh nggak Pak Ustadz? Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau masalah sambel sih sok temen baru mencret dewek. Yang penting tobatnya harus taubatan nasuh. Apa itu taubatan nasuha? Orang yang menyesali perbuatan salah yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Inilah taubatan nasuha. Banyak orang yang taubat karena dia ternyata dalam keadaan sakit, awaknya gering. Jari sedulure mulane go ilmu tobat, wong ku salat, ngaji. Iya ya Allah pangapura isun ya. Pas sehat, pas waras, kumat mah. Kian arane tobat sambel. Anak wong ngadu jago digrebek ning polisi, digawa ning polsek, dipenjara, ditengok ning keluarga. Bapakku mulane gajah ngadu jago bae, sedih dari ngadu jago bae, beli ngertikin lagi makaya randang runtung dagangan kangkung. Iya maaf papa tobat maaf papa berjanji nggak mengulangi lagi, ditebus pasti tebus nembe seminggu ngadu jago. Kian kangarane tobat sambel. Padahal taubat itu taubatan nasuha, taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ketika kita taubatnya dengan taubatan nasuha, maka yakinlah sebesar apapun dosa kita di masa lalu, Allah pasti mengampuninya. Yang penting menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi. Itulah taubatan nasuha. Untungnya hadirin, kita kalau punya dosa, punya salah dengan Allah, tobatnya gampang. Selesai sholat kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita langsung beristighfar astagfirullahaladzim, ya Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cari batu lagi uang rerindik apa lagi? Aja diganggu lagi tobat nih Gusti. Oh astagfirullah dudu je bau tak rerindik bokatan kesosok beling di segile. Tobat kita kepada Allah gampang. Atau ketika malam kita bangun sholat malam tahajud, kita sholat hajat, sholat witir, kemudian kita banyak-banyak beristighfar astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Rahman, astagfirullahaladzim, ya Rahim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Rahman, astagfirullahaladzim, ya Rahim, astagfirullahaladzim. Kalau kita punya salah sama Allah, taubatnya gampang kita kepada Allah. Yang penting taubatnya taubatan nasuha.
Tapi kalau kita punya salahnya dengan sesama manusia, maka taubat kita tidak semudah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus datang kepada orang yang pernah kita sakiti dan kita sampaikan permohonan maaf kepadanya. Bu Haji, punten Bu Haji, waktu itu tuh Bu Haji yang sering gosip, yang sering ngomongin Bu Haji, yang sering jelek-jelekin Bu Haji, yang sering gibah Bu Haji, yang sering ngerasani Bu Haji, kuan kuisun, udah biro. Makanya kita jangan coba-coba nyakitin orang lain, nyakitin saudara, nyakitin tetangga. Kenapa? Karena ketika kita bertobat, bukan hanya kita banyak beristighfar kepada Allah, ya Allah pangapura isun ya Allah, selama ini isun seneng gosip, seneng gibah, seneng rerasan ning tangga ning sedulur. Jadi Gusti Allah, iro lu dosane duduk karo isun, iro dosane karo sedulure iro. Dosane karo tanggane iro, dosane karo lakine iro. Jaluk pangapurane ning lakine iro mano. Kalau kita punya salah dengan sesama manusia, kita taubat, memohon ampun kepada Allah tidak cukup, tapi kita harus datang kepada orang yang pernah kita sakiti, pernah kita fitnah, pernah kita caci maki, pernah kita hina, dan sampaikan permohonan maaf kepadanya seraya kita menyampaikan apa salah yang pernah kita lakukan kepadanya. Berat hadirin, berat atau tidak? Berat. Wong jaluk maaf iku berat. Makanya Allah menyampaikan surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan dengan sesama manusia. Njaluk maafku berat, mulane ga hadiahe surga. Saya punya anak dua, satu laki-laki, satu perempuan. Setiap hari tukaran. Baik. Esuk-esuk mengken mangkat sekolah tukaran, awan-awan balik sekolah tukaran, bengi-bengi pengen turu tukaran, akang ngadi. Cuma saya sebagai orang tua tetap objektif. Sekalipun adik kalau salah harus minta maaf ke kakak, kakaknya pun kalau salah harus minta maaf ke adik. Cuma saya sering kali kalau misalnya Dedek minta maaf ke AA, enggak mau. Cih. Minta maaf ke AA, enggak mau. Ih, bocah ki angel temen, anaknya siapa sih? Padahal anaknya dewek. Memang berat minta maaf itu hadirin. Sebab orang itu banyaknya ngerasa bener, ngerasanya paling suci, ngerasanya paling lurus. Padahal Allah sudah mengingatkan di dalam Quran surah An-Najm ayat ke-32, "Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah engkau merasa diri paling suci, merasa diri paling bersih, merasa diri paling benar. Kenapa? Karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa kepadanya. Makanya kita lebih baik ngerasa saya sih banyak salah, saya sih banyak dosa, saya sih banyak khilaf, daripada orang yang merasa kaya wong pleret kang paling bersih, paling suci, isung dewek cok. Lebih baik orang merasa diri paling banyak salahnya daripada merasa diri paling bersih dari dosa. Kata Allah, la tuzakku anfusakum, jangan engkau merasa diri paling suci. Kita hadir di pengajian ini bukan karena kita ini ngerasa paling benar, paling suci, paling bersih, paling lurus, bukan. Kita semangat ngaji, kita semangat hadir di majelis ilmu karena kita merasa bahwa kita ini penuh salah, penuh dosa, penuh khilaf di masa lalu. Maka dengan asbab saya rajin datang ke majelis taklim, semoga ini menjadi wasilah didugurkannya dosa-dosa kita di masa lalu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kita minta maaf itu merupakan sesuatu yang berat, tapi sekalipun berat, ingat pahalanya sudah dijanjikan oleh Allah, uiddat lil muttaqin. Apakah itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala.
kita perbaiki hubungan dengan keluarga, dengan suami. Ibu-ibu jangan lupa sering-seringlah minta maaf kepada suami, sebagaimana apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sesuatu yang hak, itu sesuatu yang sangat penting guna kebaikan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika lebaran kemarin harusnya pada maaf-maafan. Ibu-ibu waktu lebaran kemarin udah pada sungkeman belum sama suami? Kayak kurang semangat sungkeman belum sama suami? Suaminya siapa? Ya laki dewek jaluk pangapuran ning laki. Kang Mas maafin mama. Kang Mas iya mah dimaafin. Kang Mas inget enggak uang di kantong di baju sering hilang? Kenapa sih mah? Itu mama yang ngambilin. Kata suaminya, enggak apa-apa mah, namanya rezeki suami juga menjadi rezeki istri. Enggak apa-apa mah, itu dosa juga dosa kecil, papa maafin. Kang Mas maafin mama juga Kang Mas, selama ini mama sering rewel, sering marah-marah ke Kang Mas, maafin ya Mas. Enggak apa-apa mah, namanya istri memang harus selalu mengingatkan suami. Adem lamonan mengkenen. Begitupun suaminya minta maaf kepada istrinya. Mama maafin papa ya ma. Iya pak dimaafin. Mama inget enggak kalau papa itu malam-malam sering pergi mancing, enggak bilang-bilang mama. Kata istrinya, enggak apa-apa pak, namanya juga itu dosa kecil, enggak apa-apa. Papa juga minta maaf ke mama. Ma minta maaf ma. Emang kenapa lagi pak? Papa kalau boleh jujur, papa udah kawin lagi, udah 3 bulan enggak bilang-bilang. Kira-kira nambah akur apa nambah tukaran? Nambah akur apa nambah tukaran? Ya Allah ya Rabb. Insya Allah di sini semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah semua. Keluarganya dijadikan keluarga yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Salah sedikit minta maaf. Jangan nunggu lebaran bahkan minta maaf nih lah engkau nunggu nih lebaran boy. Kesuwen. Alhamdulillah kalau misalnya kita keluarga menjadi keluarga yang paham agama, yang ngerti agama, insya Allah keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa dituntun menuju surganya Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala. Kita pengajian sampai jam berapa? Sampai jam 3 pas. Wa ashghil li zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil wajib. Ada enggak ada sesi tanya jawabnya enggak? Barangkali tanya jawab supaya ini. Ini doa ini. Zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi ya Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala
Sayyidina Muhammad wa asyghil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna alan Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di awal muqaddimah saya membaca akhir daripada surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua para penolong agama Allah. Siapa para penolong agama Allah? Orang-orang yang peduli dengan agama Allah. Di saat banyak orangnya senangnya jalan-jalan, tapi alhamdulillah kita senangnya pengajian. Di saat banyak orang senangnya shopping-shopping, alhamdulillah kita senangnya hadir di majelis taklim. Di saat banyak orang senangnya senam-senam, alhamdulillah kita senangnya sholawatan. Maka insya Allah kita termasuk di sini adalah orang-orang yang sedang berusaha menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang istiqamah, amin. Hingga akhir hayat kita tetap senang dengan pengajian, amin. Allahumma amin ya rabbal. Sebab bukan apa-apa orang kalau misalnya diajak ke hiburan mereka semangat, orang diajak ke dangdutan semangat, mereka diajak jalan-jalan semangat, tapi ketika diajak datang ke pengajian pada angin bisa. Apa maning jagate lagi musim udan, di WA sama temennya, Bu jangan lupa pengajiannya datang ya. Iya Bu Haji insya Allah. Padahal dalam hati priwe ki males temen diajak-ajak pengajian, aslinya si Bliki yang mangkat, cuma karena diajak ibaining batur priwe maning. Akhirnya dia udah siap-siap lah, pas lihat langitnya mendung, alhamdulillah. Semoga bejagate udan. Semoga jaga dan supaya apa? Supaya bisa alasan beli mangkat ning pengajian nyata wae nembe gan nganggo sendal ndeleng grimis. Ya Allah grimis. Gue gan nembe tangane be. Ya Allah grimis manjing maning ning omah. Langsung WA ning bature, maaf Bu saya nggak berangkat ke pengajian. Apa sih udon? Coba lah mendangdutan ya, aja maning cuma grimis, udan gledek nyenter kepada nganggo payung dengan depan panggung. Ana ini kan sing kaya mengkonon. Langko insya Allah. Alhamdulillah ada pengajian geruduk, ada sholawatan geruduk, ada hadiuan geruduk, ada istighosahan geruduk, ada dangdutan. Oh, jadi uangnya si kian iki. Pengajian uangnya kian, dangdutan uangnya kian. Wah ya beli bener beli apa? Taubat sambil. Insya Allah kita istiqomah. Orang kalau sudah senang ngaji dia nggak bakal senang maksiat. Orang kalau sudah senang ngaji nggak bakal senang maksiat. Kalau dia senang ngaji tapi masih senang maksiat berarti ada masalah dengan ngajinya. Maka insya Allah kita sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-7. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Mereka orang-orang yang benar-benar mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah. Mereka benci kepada kekufuran, mereka benci kepada kefasikan, mereka benci kepada kemaksiatan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, amin ya rabbal. Baik hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya membacakan doa sebagaimana yang tertulis di kertas yang ada di tangan saya ini, saya buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ditanyakan? Ada, mangga. Kalau tidak ada, kita langsung berdoa kepada Allah. Wabil khusus ini kita diminta untuk mendoakan Bapak Dini Robi bin Bahrudin almarhum Udin, Bapak Udin yang sedang sakit kanker tumor. Nas'alullah alaihi sihah wal afiyah, amin. Nas'alullah alaihi sihah wal afiyah, amin. Nas'alullah alaihi sihah wal afiyah wassalamah wan najah wassa'adah fid dini wad dunya wal akhirah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Setunggal malih. Kang Ali pe. Kabur dah. Langka maning. Coba Dik. Kang Kin dah. Kang Kin dah. Kin apa Kin? Punten. Hah? Kin, atuilah. Coba. Nyato lilo. Ya Allah, nulis ning guriane. Minta doanya juga buat Ibu Rosmiati nggih. Ibu Rosmiati binti Bapak Makmur Hidayat, siwa sakit. Kita minta doanya buat Ibu Rosmiati binti Bapak Makmur Hidayat yang sekarang ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan untuknya. Semoga dijadikan sakitnya itu sebagai penggugur dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dan semoga keluarganya pun diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, tidak berhenti untuk terus mengurus dan mendoakannya. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah sihah wal afiyah wassalama wan najah wassa'ada fid dini wad dunya wal akhirah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina karimina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan mun'imin, hamdan muttaqin, hamdan salimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada kesempatan siang hari ini kami berkumpul di kediaman keluarga besar Batik As-Sofa ini ya Allah ya Rabb dalam rangka mensyiarkan agama
agamamu, untuk menolong syariatmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah perkumpulan ini sebagai perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, perkumpulan yang menjadi wasilah bagi kita untuk mendapat keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Rahman, ampunilah kami, wal jami'il muslimina wal muslimat, dan ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat, kafatan amatan min masyariqil ardi ila magharibiha, fi barriha wa bahriha, min yaminiha ila shimaliha, ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub